Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rashid Tidida, saya dari Universitas Islam Kalimantan Muhammad Rashid Al-Banjari, dan saya dari Fakultas Teknik, Prodi Teknik Sipil. Di kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan tentang sistem persamaan linear simultan ya. Eh, dan di sini kita akan membahas eliminasi Gauss. Oke, lanjut saja kita langsung ke videonya. Definisi, solusi sistem persamaan linear secara numeris umumnya selalu atau harus lebih efisien dan cepat dibandingkan dengan metode-metode analitis seperti metode Kramer. Metode-metode solusi numerik yang banyak dipakai dapat diklasifikasikan sebagai 1. Metode langsung. A. Metode langsung eliminasi Gauss. B. Metode eliminasi Gauss, eliminasi Gauss-Jordan. C. Dekomposisi LU. D. Solusi sistem tradisional. Dan kedua, metode tak langsung atau metode iteratif. A. Metode Jacobi. B. Metode Gauss-Seidel. C. Metode successive overreaction. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas metode eliminasi Gauss. Langsung saja kita selanjutkan. Eliminasi Gauss. Eliminasi Gauss adalah suatu metode untuk mengoperasikan nilai-nilai di dalam matriks sehingga menjadi matriks yang lebih sederhana lagi. Dengan melakukan operasi baris sehingga matriks tersebut menjadi matriks yang baris. Ini dapat digunakan sebagai salah satu metode penyelesaian persamaan linear dengan menggunakan matriks. Caranya dengan mengubah persamaan linear tersebut ke dalam matriks terargumentasi dan mengoperasikannya. Setelah menjadi matriks baris, lakukan substitusi balik untuk mendapatkan nilai dari variabel-variabel tersebut. Ciri-ciri metode Gauss adalah, jika suatu baris tidak semua nol, maka bilangan pertama yang tidak nol adalah 1 utama. Baris 0 terletak paling bawah, 1 utama baris berikutnya berada di kanan 1 utama baris di atasnya, di bawah 1 utama harus 0. Kita masuk kepada soal Gauss, ya, eliminasi Gauss. Misal, 1. Cari nilai X1, X2, X3 pada persamaan di bawah ini menggunakan eliminasi Gauss. 2. X1 tambah X2 tambah 4X3 sama dengan 8. 3X1 tambah 2X2 tambah X3 sama dengan 10. X1 tambah 3X2 tambah 3X3 sama dengan 8. Langkah pertama, ubah menjadi matriks. Mari lihat sebagai berikut. Nah, pada perhitungan kedua atau langkah kedua, buatlah di deretan baris 1 itu sama dengan baris 1 dikurang baris 3. Misalkan pada X1, yang di baris pertama dikurang baris ketiga, yaitu 2 dikurang 1. Nah, terjadi pada X1, X2, dan X3 hasilnya seperti di tabel biru. Dan kemudian pada perhitungan ketiga, langkah ketiganya, yang tabel biru tadi dimasukkan. Kemudian kita hitung baris keduanya. Jadi rumusnya adalah B2 dikurang 3 dikali baris 1. Nah, seperti itu. Dan hasilnya ada di tabel biru. Kemudian langkah 4, yaitu dengan baris ketiganya lagi yang dihitung. Nah, baris ketiga dikurang baris pertama, jadi kebalikannya. Ya, sebagai sesuai definisi kita tadi. Dan hasilnya adalah pada tabel biru. Nah, kemudian di sini ada langkah 5, yaitu baris keduanya yang dibuat dibagi 8. Baris kedua dibagi 8, dan hasilnya ada tabel biru. Kemudian langkah 6, tabel biru dimasukkan kembali. Kemudian baris 3 yang dihitung. Rumusnya adalah baris 3 dikurang 5 dikali baris 2. Nah, kemudian hasilnya ada di tabel biru. Kemudian langkah yang ketujuh, buatlah baris ketiga tersebut sama dengan baris ketiga dibagi 3 dikali 25. Nah, hasilnya ada di tabel biru. Dan langkah terakhir, substitusikan dari bawah. Nah, seperti itu ya kawan-kawan. Yaitu dengan menambahkan semua suku baris. Dan hasilnya adalah seperti itu. Nah, langkah terakhir adalah substitusikan balik dari bawah. Jadi, X3-nya tersebut 0,53 kan. Nah, X2 yang tersebut sama dengan 0,25 dikali X3 sama dengan 1,25. X2-nya tersebut 1,25 tambah 0,25 sama dengan 0,538. X2-nya sama dengan 1,384. Kemudian X1 dikurang 2X2 tambah 3X3 sama dengan 0. X1 sama dengan 2X2 dikurang X3. X1 sama dengan 2 dikali 1. 0,384 dikurang 0,538. X1-nya 2X23. Nah, jadi X1 sama dengan 2,23. Yang kedua, X2-nya sama dengan 1,384. Kemudian yang X3-nya sama dengan 0,538. Kesimpulan, eliminasi Gauss
adalah suatu metode untuk mengoperasikan nilai-nilai di dalam matriks sehingga menjadi matriks yang lebih sederhana lagi. Jadi dalam sistem persamaan linear bisa disederhanakan lagi. Oke, kawan-kawan, sampai itu saja pembahasan kita. Mungkin kita bisa membahas sistem persamaan linear yang lain. Dan apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Jangan lupa like dan subscribe di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.